Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Dwi Saputra, NIM D500-2031, Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang bertema perbandingan software efek dan Aloha dalam simulasi toxic release dengan dosen pembimbing Ibu Alimantun Nasira, ST MSc. Pendahuluan, latar belakang, keselamatan proses merupakan keselamatan atau safety yang dipusatkan pada pengendalian kecelakaan yang khusus dalam ciri khas dunia industri proses. Proses safety difokuskan pada pencegahan pelepasan akut dari energi dalam jumlah besar, membahayakan, dan risiko dari kejadian pelepasan tersebut. Oleh karena itu, hingga abad ke-21 masih juga banyak kecelakaan pabrik kimia. Jadi, untuk minimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan menimbulkan banyak korban jiwa dengan melakukan desain sistem keselamatan pabrik menggunakan software efek dan Aloha dapat mengurangi kebakaran, ledakan, dan bahan beracun lainnya. Yang kedua, toksik didefinisikan sebagai studi kualitatif dan kuantitatif dari efek samping, efek racun pada organisme biologis. Toksikitas bahan kimia atau fisik adalah sifat dari bahan yang menggambarkan efeknya pada organisme biologis. Bahaya racun adalah kemungkinan kerusakan pada organisme biologis berdasarkan paparan yang dihasilkan dari transportasi dan faktor fisik penggunaan lainnya. Pelepasan zat beracun atau toxic release adalah pelepasan bahan beracun ke lingkungan yang menimbulkan efek pada makhluk hidup yang bisa mengakibatkan cedera serius atau hampir menyebabkan kematian. Rumusan masalah. Di penelitian saya, rumusan masalah dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bagaimana perbandingan hasil simulasi dampak toxic release antara software efek dan Aloha. Yang kedua, bagaimana sensitivitas pemodelan toxic release pada software efek dan Aloha terhadap perubahan medan. Yang ketiga, bagaimana sensitivitas pemodelan toxic release pada software efek dan Aloha terhadap data atmosfer. Selanjutnya, tujuan penelitian saya. Tujuan penelitian juga dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, menentukan perbandingan hasil simulasi dampak toxic release antara software efek dan Aloha. Yang kedua, menentukan sensitivitas pemodelan toxic release pada software efek dan Aloha terhadap perubahan medan. Yang ketiga, menentukan sensitivitas pemodelan toxic release pada software efek dan Aloha terhadap data atmosfer. Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel bebas untuk membandingkan kedua software, yaitu variabel kelas cuaca atau Pasquale Stability Class dan kondisi medan atau keberadaan objek di sekitar lokasi kejadian. Variabel yang digunakan dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, ini merupakan variabel yang saya gunakan, yaitu kelas cuaca dan kondisi medan. Pasquale Stability Class itu kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian, misal di Indonesia atau di negara lainnya. Yang saya gunakan yaitu B, D, dan F. B itu menggambarkan kondisi cerah dengan kecepatan angin 3 meter per sekon dan temperatur 35 derajat Celcius. D merupakan menggambarkan kondisi berawan atau netral dengan kecepatan angin stabil dan temperatur 30 derajat Celcius. Sedangkan F menggambarkan kondisi stabil atau malam hari dengan kecepatan angin 2 meter per sekon dan temperatur 26 derajat Celcius. Sedangkan kondisi medan itu tidak termasuk Pasquale Stability Class. Tapi kondisi medan itu menjelaskan tentang lapangan terbuka tanpa objek besar atau lapangan tertutup ada objek di sekitar kejadian. Contohnya di suatu pabrik ada kebocoran. Nah, di sekitar pabrik lokasi kejadian itu ada rumah warga atau lapangan terbuka. Itu termasuk kondisi medan. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah berupa software Aloha yang dapat diinstal secara gratis dari website EPA.
Dan untuk software efek dioperasikan di Laboratorium Komputer Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah lisensi dari Gekson, karena software efek ini harus memiliki lisensi dan harus berbayar. Selanjutnya tahapan penelitian. Yang pertama, merumuskan skenario toxic release. Mendapatkan data yang bisa diinput dalam simulasi toxic release gas klorin dan memasukkan ke dalam software efek dan Aloha. Yang selanjutnya mempelajari software efek dan Aloha. Nah, sebelum simulasi kita harus mempelajari dan memasukkan data yang bisa diinput ke dalam simulasi toxic release gas klorin dalam software efek dan Aloha. Selanjutnya, simulasi di software efek dan Aloha. Simulasi ini dapat mengoperasikan, jadi kita harus bisa mengoperasikan software dalam simulasi toxic release gas klorin menggunakan software efek dan Aloha. Dan yang terakhir, kita analisis data, menganalisa atau menyimpulkan dan hasil dari dampak toxic release gas klorin akibat kebocoran tangki atau pipa. Selanjutnya, langkah-langkah pengambilan data. Yang pertama, mempelajari software efek dan Aloha. Yang kedua, membuat skenario toxic release. Yang ketiga, mengunduh software. Yang keempat, simulasi software efek. Yang kelima, simulasi software Aloha. Yang keenam, analisis data. Ya. Metode analisis penelitian saya yaitu yang pertama, perbandingan nilai hasil simulasi. Membandingkan dengan menggunakan grafik antara hasil simulasi dengan skenario dan variabel yang sama di software. Jadi, nanti saya menggunakan variabel yang sama di software yang berbeda. Variabel yang sama, misal efek dan Aloha. Saya menggunakan variabel yang sama. Nanti ada itu grafik dan skenario-nya. Nanti kita bandingkan. Yang kedua, perbandingan peta kontur hasil simulasi. Peta kontur akan dicari dari software Aloha dan efek, kemudian dibandingkan dengan cara menumpang tindihkan hasil dengan menggunakan skala yang sama. Jadi nanti hasil di software Aloha dan efek nanti ada peta kontur. Nanti kita bandingkan dengan cara tumpang tindihkan. Jadi ditumpuk gini dengan skala yang sama. Selanjutnya, jadwal penelitian saya yang pertama, fase kegiatan pencemaran, yaitu akan dilakukan di bulan September, yaitu meliputi perumusan masalah, perumusan variabel, perumusan skenario, penelitian jadwal. Yang selanjutnya, yang kedua, pemahaman. Yang pemahaman ini akan dilakukan Oktober, yaitu pemahaman fitur software dan latihan khusus. Yang ketiga adalah simulasi. Nah, ini simulasi adalah mengoperasikan langsung kita, yaitu di bulan November, yaitu memasukkan data-data, pengolahan data-data, dan simulasi skenario kejadian. Yang keempat, analisis. Kita di bulan Desember menganalisis data hasil simulasi dan penyimpanan skenario. Ini berikut merupakan referensi penelitian saya. Ini cukup sekian dari presentasi penelitian saya. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.